Halo teman-teman Rojali, ketemu lagi kali ini di hari Senin. Semoga hari Senin ini memang memberikan sesuatu yang mendorong keinginan kita, motivasi kita dalam mencari rezeki yang halal tentunya. Hal ini menjadi penting buat diocehkan oleh Rojali. Kenapa? Ada dua hal sebetulnya. Hal yang pertama adalah beberapa waktu lalu Rojali seperti biasa membaca berita di mana di sana disebutkan bahwa Menteri Tenaga Kerja mengingatkan kembali, sekali lagi mengingatkan kembali para pengusaha untuk mendaftarkan karyawan atau pegawainya dalam BPJS Ketenagakerjaan dan termasuk juga BPJS Kesehatan tentunya. Hal ini untuk Rojali sangat menarik ya. Yang menarik apa? Karena pada bulan Oktober di minggu-minggu pertengahan, akhir minggu pertengahan, seorang Menteri Tenaga Kerja yang tentu saja mewakili pemerintah Indonesia sampai mengingatkan kembali. Padahal faktanya perundangan ini sudah cukup lama dicanangkan, dijadikan lembar negara, sehingga merupakan sebuah kewajiban bagi para pengusaha untuk ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang nomor satu nih. Mengapa hal ini menjadi unik? Ya tadi itu, karena di minggu kedua terakhir bulan Oktober tahun 2022, pemerintah mengingatkan kembali. Artinya apa? Artinya setelah beberapa tahun hal itu berjalan, bantuan-bantuan dan manfaat-manfaat itu diberikan, ternyata seperti yang diakui oleh pemerintah sendiri, bahwa masih ada pengusaha-pengusaha yang bandel. Bahkan pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja mengakui bahwa sudah dilakukan pengawasan. Tetapi kalau memang ada yang bandel, tentu saja bukan masalah pengawasannya gagal, tetapi mungkin perlu diperbaiki. Apa yang perlu diperbaiki? Begini, menurut Rojali sebagai orang biasa dalam pola pikir yang sederhana, dengan kecerdasan yang sangat terbatas, bahkan mungkin kebodohan yang terbatas ya. Bukan kecerdasan yang terbatas, tapi kebodohan Rojali yang terbatas. Pasti ada orang-orang yang mau mengambil hal-hal yang dianggap menguntungkan dirinya sendiri. Ketamakan karena tidak cukup dari omset dan target perusahaan yang ditentukan dalam rapat-rapat tahunan. Misalnya, terutama pada perusahaan-perusahaan swasta family business ya. Ini banyak banget yang bandel. Gak ngerti otaknya dari mana. Mungkin didikan orang tuanya. Disuruh pelit kah? Atau menciptakan sebuah cacat mental kah? Sehingga masalah menuruti aturan ini menjadi sulit buat mereka. Jadi nomor satu adalah yang unik adalah kenapa harus diingatkan kembali, bahkan ketika perundangan ini sudah bertahun-tahun diberlakukan. Yang kedua teman-teman, artinya satu, seperti yang Rojali bilang tadi, kalau masih ada yang bandel, berarti memang masih ada yang bandel. Mesti ada perbaikan dalam sistem pengawasannya. Yang kedua, kita semua sudah dihebohkan, diinformasikan secara meluas mengenai ancaman
inflasi yang sangat tinggi yang menyebabkan resesi yang sangat parah sekali. Bahkan lucu ya, ada seorang YouTuber, mungkin semuanya nonton itu gitu. Banyak yang nonton itu sehingga khawatir bahwa tahun 2023 masa depan kita sudah gelap dan sebagainya. Ya, baik untuk memberikan sebuah warning yang menggugah masyarakat untuk bersiap-siap. Tapi telat, bos. Artinya apa? Lu ngomong kayak gitu karena sudah telat. Lu kalau ngomong siap-siap bertahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian memberikan guidance. Bagaimana cara bersiap-siap itu. Bukan hanya kalau misalnya kamu memberitahukan tentang ancaman itu lewat YouTube-mu supaya viral dan mendapatkan masukan secara pribadi buat kamu. Dan kemudian kamu masih tertawa-tawa membicarakan hal ini kepada rekanmu. Artinya ketika membuat siaran itu dan menyampaikan tentang ancaman inflasi, ancaman hiperinflasi, bahkan kegelapan masa depan, yang miskin makin miskin, yang kaya bisa jadi makin kaya, masih ketawa-tawa ketika mengatakan itu dalam sebuah acara yang disiarkan secara meluas. Pecicilan loh kalian. Kamu pecicilan loh. Bayangkan. Saya salut kalau misalnya niatmu baik untuk memberikan informasi. Tapi inflasi dan kemiskinan manusia bukan untuk kamu tertawakan. Toh ketika harus memberikan penjelasan yang lebih konkret terhadap rakyat biasa, terlalu menggunakan bahasa-bahasa tinggi untuk diakui menjadi pintar. Nggak pintar kalau hanya nakut-nakutin. Nggak pintar kalau ketika memberikan hal itu ketika sudah telat. Inflasi sudah berjalan, bos. Jadi, ketika mengatakan dengan clickbait atau apa, bahwa masa depan gelap, lu mau ngomong bahwa yang miskin pasti mati, itu udah bunuh diri aja gitu. Karena hidup kalian bakal susah banget gitu. Ya maaf ya kalau omongan saya terasa nggak enak didengar gitu. Cuman sekali lagi, kamu tidak menjadi orang pintar dengan cekikian, bukan cekikian sih, cengar-cengir, ketawa-ketawa, ketika membicarakan sesuatu yang mestinya harus secara bersama-sama mengajak untuk bergerak dalam proses bertahan dan kemudian berjuang untuk pulih daripada inflasi ini. Ada dua ya. Satu, pemerintah menyampaikan kembali kepada pengusaha agar mengikutsertakan pegawainya dalam BPJS. Sebab dalam BPJS Ketenagakerjaan ada di mana kalau misalnya pegawai kehilangan pekerjaan, maka akan ada santunan dari BPJS, dari pemerintah yang sudah diberikan programnya. Tapi masih banyak yang belum mengikutinya. Nah, pengawasan saya yakin sudah dilakukan, tetapi semoga dapat diperbaiki pengawasannya. Jangan hanya menunggu laporan dari HRD kepada pihak BPJS dan kemudian diteruskan kepada kementerian. Lakukan pengawasan secara audit lapangan. Bila ketemu, berikan sanksi yang cukup berat. Sanksi yang memberikan efek jera kepada yang lain. Bukan HRD-nya yang ditangkap, tapi pergunakan HRD sebagai justice collaborator. Bukan dimasukkan dalam delik bahwa keikutsertaan dalam tindakan pidana yang nggak selesai-selesai. Oleh karena itu, agar masalah pengawasan ini diperbaiki lagi menjadi audit lapangan dalam setiap wilayah dinas ketenagakerjaan sesuai dengan wilayahnya. Yang kedua, kita tahu bahwa pemerintah sampai seperti itu mengingatkan kembali BPJS karena tahu ada inflasi. Tapi tidak seperti orang-orang yang mencari viral
baik dalam podcast atau YouTube-nya, mengatakan bahwa dunia ini nantinya itu benar-benar gak karu-karuan. Semua orang menjadi ketakutan. Diberikan informasi bahwa akan ada hiperinflasi, resesi, itu bagus. Tapi kalau memberikan caranya harus hemat, ya itu seharusnya dari dulu. Dalam konteks ini, konteks crash program, konteks di mana sangat dekat waktunya, maka ini yang bagaimana menggerakkan masyarakat. Contohnya misalnya, kalau misalnya dalam satu wilayah orang-orang yang merasa kesulitan, maka berkumpul dengan cara apapun, baik secara daring, untuk menentukan program-program proses bertahan. Usaha-usaha yang sangat kecil. Kalau misalnya kok usaha saya semakin nggak karu-karuan ya, nggak bisa beli bahan baku, nggak bisa beli sebagai bahan modal, maka kalau kita sharing bersama-sama, ini akan menjadi pemecahan-pemecahan kecil, tetapi menjadi pemecahan-pemecahan bergulir. Bukan hanya cari viral supaya dapat pemasukan, tapi ketika membahas itu malah ketawa-ketawa. Jangan cengar-cengir. Kita paham bahwa ini masalah krisis. Yang ketiga, di Indonesia, Rojali yakin tidak sejelek-jelek yang kamu takut-takuti. Kenapa? Fakta yang melegakan adalah ekonomi domestik Indonesia sangat besar dan kuat. Apa itu? Ekonomi domestik adalah kegiatan transaksi ekonomi di negara kita yang tidak tergantung pada ekspor dan impor. Transaksi-transaksi nasional kita kuat. Ini yang harus dicermati. Ini yang menjadi solusi bertahan dalam inflasi. Bukan malah ditakut-takuti. Nanti kalau banyak orang bunuh diri, orang udah nggak tahu lagi gimana. Cacat mental atau kesehatan mental makin terganggu, gimana? Coba dong pikirin, gak usah sok pinter. Kita semua lagi susah mendudukkan dalam jajaran yang sama, dalam satu bangsa, satu rasa. Di sisi lain tentu saja ketika kita mengatasi dengan mengingatkan kembali tentang ekonomi atau transaksi domestik di Indonesia ini, maka hal-hal yang terkait dengan investasi gak karu-karuan, investasi spekulan, ini perlu dicermati. Pinjol baik legal apalagi ilegal juga jangan dibiarkan. OJK kalau dalam masa sebelumnya belum tegas masalah ini, dalam kepemimpinan yang baru, OJK juga perlu mengawasi hal ini. Termasuk apa? Termasuk suku bunga. Ketika suku bunga bank juga dibiarkan nanti makin menjulang, berpengaruh juga pada suku bunga pada orang-orang yang dipinjoli. Kalau misalnya katakan untuk KPR, kalau semakin tinggi, maka kita kehilangan, atau kok kita ya, kalian ya, saya deh, yang kehilangan daya bayar untuk membayar cicilan. Dan rumah KPR yang belum lunas disita. Abah nggak gila ini? Inilah yang perlu disikapi. Dengan apa? Peluang kita ada di ekonomi domestik kita yang kuat. Pemerintah harus turun. Para YouTuber jangan ngandelin viral saja, tapi diajak untuk membangkitkan semangat rakyat, semangat kebangsaan menghadapi sebuah musuh yang lebih berat daripada pandemi, yaitu pandemi ekonomi yang mungkin akan datang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon komentar di bawah ini, dan subscribe tentunya.
Sampai ketemu. Salam Rojali.